teman-teman semua, perkenalkan saya Venio Satania dari kelas 10 akuntansi 1. Jadi hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai etika profesi atau lebih tepatnya etika profesi dan kode etik profesi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa definisi dari etika profesi terlebih dahulu. Dimulai dari pengertian dari etika sendiri adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang moralitas dan nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia. Sedangkan profesi sendiri adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan khusus serta dijalankan dengan tujuan untuk memberikan jasa atau layanan kepada masyarakat. Lalu, pengertian dari etika profesi adalah seperangkat nilai atau norma dan aturan yang menjadi dasar perilaku dan sikap dalam menjalankan tugas profesional tertentu. Etika profesi menekankan pada tanggung jawab, integritas, kejujuran, dan kecerdasan dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan standar profesi yang dimiliki. Selanjutnya, definisi dari kode etik profesi. Jadi yang pertama, kode etik adalah rangkaian pedoman atau peraturan tertulis yang mengatur tingkah laku dan tindakan para anggota profesi. Kode etik juga bisa didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur perilaku, tindakan anggota suatu profesi atau organisasi. Jadi kode etik juga memiliki prinsipnya ada 5. Yang pertama, ada integritas, yaitu menjaga kejujuran, transparansi, dan konsistensi dalam tindakan atau keputusan dalam bekerja. Kedua, objektivitas. Objektivitas itu adalah cara mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Yang ketiga, ada profesionalisme, yaitu menjaga standar kualitas dan etika dalam menjalankan profesi. Biasanya, profesionalisme ini relatif sulit untuk diterapkan, tapi jika sudah dapat diterapkan dengan baik, akan sangat mudah untuk menjalankannya. Yang keempat, ada tanggung jawab. Ini juga termasuk hal yang berat dalam kode etik, yaitu mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Yang terakhir, kelima, kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan oleh perusahaan atau lembaga kepada kita sebagai pekerja. Selanjutnya, ada perbedaan antara etika profesi dan kode etik profesi. Yang pertama, secara sifat regulasi, etika profesi ini bersifat lebih fleksibel dan dapat diinterpretasikan oleh individu sesuai dengan situasi yang dihadapi. Etika profesi juga lebih mengandalkan pada tanggung jawab dan kesadaran pribadi individu. Sedangkan kode etik memiliki sifat yang lebih mengikat dan mengatur berbagai aspek perilaku dan tindakan yang harus dijalankan oleh anggota profesi. Kode etik ini juga memberikan batasan yang jelas dan memuat sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan. Kedua, secara fleksibilitas dan interpretasi. Dari segi etika profesi ini lebih fleksibel dan mengandalkan pada kesadaran individu atas tindakan yang dianggap benar dan sesuai dengan profesionalismenya. Sedangkan kode etik memiliki batasan yang lebih jelas dan membutuhkan interpretasi yang lebih sedikit karena sudah dirumuskan secara spesifik dalam dokumen tertulis. Yang ketiga, secara sumber dan otoritas. Pada etika profesi berasal dari nilai-nilai moral dan moralitas individu yang terinternalisasi dalam diri mereka. Otoritas etika profesi ini terletak pada tanggung jawab individu terhadap profesinya. Sedangkan kode etik berasal dari lembaga atau organisasi yang mengatur profesi tersebut. Kode etik ini berasal dari lembaga atau organisasi yang menerbitkannya. Secara perlindungan dan penegakan, etika profesi ini didasarkan dengan kepercayaan individu terhadap tanggung jawab dan tetap menjaga integritas dalam profesinya. Sedangkan pada kode etik dilengkapi dengan sanksi atau konsekuensi yang jelas atas tindakan anggota profesi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, selanjutnya ada juga aspek etika profesi. Yang pertama, kode etik. Jadi kode etik ini termasuk anakan dari etika profesi itu. Jadi setiap profesi memiliki kode etik yang menyediakan pedoman dan aturan yang harus diikuti oleh para anggotanya. Jadi kode etik ini juga menjelaskan nilai-nilai yang diharapkan dari para profesional dan menjelaskan standar perilaku yang diharapkan. Kedua, kepercayaan publik. Sudah pasti dalam etika profesi kita juga
tidak hanya pada diri sendiri, tapi kita juga butuh kepercayaan dari publik. Profesional harus bertanggung jawab untuk memelihara reputasi dan integritas profesi mereka dengan menjalankan tugas-tugas yang diperlukan. Yang ketiga, kepentingan klien atau pasien. Mereka harus menjaga kerahasiaan, menjunjung tinggi privasi, dan melaksanakan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan individu atau kelompok yang mereka layani. Yang keempat, integritas dan profesionalisme. Jadi sebelumnya dalam etika profesi, dalam etika apapun itu, integritas dan profesionalisme sangatlah diperlukan. Jadi profesional harus berperilaku secara jujur, adil, konsisten dengan nilai-nilai moral dan standar etika. Kelima, tanggung jawab sosial. Jadi profesional diharapkan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, kesejahteraan umum dalam pengambilan keputusan mereka. Selanjutnya ada manfaat dari etika profesi. Jadi manfaat dari etika profesi ini sangat berkaitan dengan apa yang kita lakukan dalam etika profesi. Yang pertama ada integritas profesi, seperti yang kita harus mengambil keputusan dengan baik, harus memiliki pendirian tertentu dalam menjalankan profesi kita. Yang kedua, perlindungan klien atau pasien. Ketiga, keputusan yang bertanggung jawab. 4, pembangunan profesionalisme. Jadi kita sudah pasti harus bersikap profesional untuk menjalankan etika profesi yang baik. Kelima, kepercayaan publik. Keenam, tanggung jawab sosial. Selanjutnya, skill dari etika profesi. Jadi untuk menjalankan etika profesi ini kita juga harus memiliki 8 skill. Yang pertama ada kesadaran etis, yang dimana kita harus memiliki kesadaran terhadap lingkungan kita dengan apa yang terjadi, dan kita juga harus menanggapinya dengan baik. Kedua, pemikiran kritis. Jadi sebelum mengambil keputusan kita tentu harus berpikir kritis untuk agar nantinya meminimalisir pengambilan keputusan yang salah. Ketiga, pengetahuan profesional. Keempat, empati. Selain berpegang teguh kepada logika, kita juga harus memiliki empati karena kita bersosial. 5, komunikasi efektif. Jadi kita harus mengusahakan agar komunikasi kita itu tidak berputar-putar dan to the point. Keenam, keputusan etis. Jadi dari pemikiran kritis tadi, kita harus menghasilkan keputusan yang etis juga. Ketujuh, etika digital. Etika digital ini berkaitan dengan misalnya komunikasi lewat surat, email, dan sebagainya. Kedelapan, tanggung jawab profesional. Selanjutnya, ada 5 dari kode etik akuntan. Yang pertama, ada integritas. Seperti yang tadi, semua kode etik ataupun etika profesi membutuhkan integritas. Akuntan harus jujur dan lugas dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Kedua, kerahasiaan. Akuntan wajib menjaga kerahasiaan informasi klien dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin. Apalagi akuntan ini mengatur keuangan perusahaan, yang dimana keuangan itu sangat sensitif. Ketiga, independensi dan objektivitas. Akuntan tidak boleh membiarkan bias atau konflik kepentingan mempengaruhi penilaian profesional mereka. Keempat, kompetensi. Akuntan harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional mereka. Apalagi akuntan ini menganalisis keuangan, jadi kita harus memiliki jam terbang lebih untuk menjadi akuntan yang lebih profesional. Kelima, perilaku profesional. Akuntan harus bertindak dengan cara yang mencerminkan profesionalisme dan menghormati reputasi profesi. Jadi kesimpulannya, etika profesi adalah prinsip-prinsip dasar, sedangkan kode etik adalah aturan spesifik yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Dengan memahami dan menerapkan etika profesi dan kode etik profesi, kita dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan integritas dan reputasi profesi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi. Terima kasih.